Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sifa Rahma Alida. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia untuk jenjang madrasah ibtidaiyah. Oke, baik. Pengertian struktur kurikulum di sini menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Secara umum, struktur kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia mulai dari tahun 1994, 2004, 2006, 2013 hampir sama, yakni terdiri dari mata pelajaran kelompok A dan B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Khusus untuk MI, dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Oke, bisa kita lihat contoh dari struktur kurikulum 1994. Di sini saya sudah menampilkan contohnya di gambar. Mata pelajaran kelompok A yaitu terdiri dari 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. IPA, 6. IPS, 7. Kerajinan tangan dan kesenian, 8. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Dan contoh dari mata pelajaran kelompok B, di sini ada muatan lokal. Dan di dalam struktur kurikulum tahun 1994 terdapat beban belajar untuk kelas 1 dan 2 30 jam pelajaran. Untuk kelas 3 38 jam pelajaran. Kelas 4 40 jam pelajaran, dan untuk kelas 5 dan 6 42 jam pelajaran. Selanjutnya di dalam struktur kurikulum tahun 2004, mata pelajaran kelompok A terdiri dari 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. IPA, 6. IPS, 7. Kerajinan tangan dan kesenian, 8. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan di dalam mata pelajaran kelompok B terdiri dari muatan lokal. Di dalam struktur kurikulum tahun 2004, selanjutnya terdapat beban belajar untuk kelas 1 dan 2, 27 jam pelajaran, kelas 3 sampai dengan 6, 31 jam pelajaran. Selanjutnya untuk struktur kurikulum 2006, bisa kita lihat mata pelajaran kelompok A terdiri dari 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. IPA, 6. IPS, 7. Seni budaya dan keterampilan, 8. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan di dalam mata pelajaran kelompok B
terdiri dari muatan lokal. Di dalam struktur kurikulum tahun 2006 terdapat beban belajar untuk kelas 1 26 jam pelajaran, kelas 2 27 jam pelajaran, untuk kelas 3 28 jam pelajaran, dan untuk kelas 4, 5, dan 6 32 jam pelajaran. Dan untuk yang terakhir, struktur kurikulum tahun 2013 atau yang biasa dikenal dengan Kurtilas. Bisa kita lihat di dalam mata pelajaran kelompok A terdiri dari 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. IPA, 6. IPS, 7. Seni Budaya dan Prakarya, dan 8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Dan untuk mata pelajaran kelompok B terdiri dari muatan lokal. Di dalam struktur kurikulum 2013 terdapat beban belajar untuk kelas 1 30 jam pelajaran, kelas 2 32 jam pelajaran, kelas 3 34 jam pelajaran, dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 36 jam pelajaran. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.